Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 19 Agustus 2023. Kali ini bersama saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Kodam 1 Bukit Barisan menggelar apel pengamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Sumatera Utara besok. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin memimpin langsung apel pengamanan VVIP kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di lapangan hijau Kodam 1 Bukit Barisan Jalan Gatot Subroto Medan kemarin. Turut hadir pada acara apel diantaranya Kapoldasu selaku Wakil Pangkogas Gapat Pam VVIP, unsur Forkopimda dan Rem 022 dan Dim 0201 Medan selaku dan Satgas 2 serta para Dansub Satgas. Selain itu juga dihadiri Satgas Gabungan TNI Polri, adapun sasaran kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia diantaranya Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai. Pengamanan Presiden Republik Indonesia ini merupakan amanah yang di dalamnya merupakan kewibawaan negara sekaligus melambangkan kehormatan bangsa Indonesia. Pangdam 1 Bukit Barisan yang didampingi Kapolda Sumatera Utara turut mengecek langsung kesiapan para prajurit yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan VVIP Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin mengatakan seluruh satuan tugas pengamanan agar memahami sasaran tugas. Saya selaku Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu Pengamanan VVIP menyampaikan kepada seluruh stakeholder terkait pengamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia merupakan suatu kehormatan serta kebanggaan yang harus kita jaga dan kita junjung tinggi. Dan saya berharap kepada Satgas Pengamanan VVIP agar memahami sasaran pengamanan VVIP, objek yang dikunjungi maupun kegiatannya harus aman. Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ini akan berlangsung pada 2 sesi, yakni sesi pertama pada 19 hingga 20 Agustus 2023 dan sesi kedua pada 25 hingga 27 Agustus 2023. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi resmikan Museum Juang 45 Sumut di Jalan Pemuda Medan. Peresmian museum sekaligus sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Peresmian itu ditandai dengan gunting pita dan mencoba aplikasi barcode berisi kisah perjuangan masa penjajahan. Memasuki Gedung Juang 45, Gubernur langsung menandatangani prasasti peresmian Museum Juang 45 dan selanjutnya meninjau lokasi museum yang terletak di lantai 2 gedung. Gubernur menjelaskan kisah perjuangan dan sejarah di masa penjajahan yang ditampilkan pada dinding dalam ukuran besar yang berisi berbagai kisah singkat perjalanan perjuangan bangsa Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Juga dipamerkan gambar dan kisah para tokoh perjuangan yang ada di provinsi ini, baik yang menjadi pahlawan nasional maupun nama-nama yang diajukan untuk mendapatkan pengakuan negara. Gubernur Edi Rahmayadi mengatakan keberadaan Museum Juang agar anak cucu bangsa ini tahu akan sejarah. Karena hal ini penting sebab negara ini bukan pemberian, melainkan negara Indonesia diperjuangkan dari para penjajah pada masa lalu. Inilah agar anak cucu kita ke depan mengetahui sejarah. Jadi sejarah ini sangat penting. Karena negara ini bukan negara pemberian atau negara kaisar seperti di Jepang. Ini negara yang diperjuangkan. Indonesia adalah negara yang diperjuangkan dari para penjajah masa-masa lalu. Nah, penjajahnya sekarang sudah tidak ada ini. Dengan mempelajari sejarah ini, tapi kayaknya Indonesia belum keluar dari para penjajah. Omong kosong dia mencintai tanah air ini,
kalau dia tak mengenal sejarah. Pasti bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Pasti. Ketua DHD Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Sumatera Utara, Maijen TNI Purnawirawan M. Hashim berharap kehadiran museum ini membuat generasi muda memiliki keinginan untuk melihat kisah perjuangan. Harapan kita museum ini supaya generasi muda ya mau dia kemari berkunjung kemari melihat apa saja yang ada di sini. Ini adalah sejarah bagaimana pahlawan-pahlawan kita, khusus pahlawan yang ada di Sumatera Utara ini ya menegakkan perjuangannya, menggambarkan perjuangannya di Sumatera Utara ini. Nah, ini kita bisa melihat pahlawan-pahlawan yang ada ini memang belum menjadi pahlawan nasional, tapi kita berusaha. Ya, kita berusaha, mereka itu memang sudah meneteskan darahnya, ya, menyabung nyawanya untuk Sumatera Utara ini salah satu bagian dari Republik ini. Hashim mengatakan bahwa data sejarah yang dipamerkan mulai tahun 1942 hingga 1949. Tahun-tahun tersebut merupakan masa yang penuh dengan nilai kepahlawanan, yakni saat merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan sampai agresi militer Belanda kembali ke Indonesia. Pemirsa, menjelang pemilu 2024 mendatang, Polda Sumatera Utara akan menggunakan praoperasi cooling system untuk pengamanan. Sedangkan untuk operasinya digunakan kata sandi operasi mantap brata, yang berarti mendinginkan situasi menjelang pemilu 2024. Praoperasi cooling system diadakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada acara diskusi publik dengan tema Halakoh Kebangsaan Peran Islam wa Tahiyah, untuk menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman dalam menghadapi pemilu 2024 kemarin. Diskusi dihadiri Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia, Guru Besar UINSU Profesor Ansari Yamama, Wasekjen DPP MUI Buya Amir Syah Tambunan, dan Organisasi Islam se-Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia mengatakan diskusi halakoh ini bertujuan untuk mewujudkan pemilu damai dan juga sebagai area publik yang aman dan nyaman. Selain itu dapat dijadikan sebagai literasi banyak pihak agar dapat menyamakan dan menerima informasi untuk kemajuan Sumatera Utara. Agung menyebutkan pada pengamanan pemilu 2024 mendatang, Polda Sumatera Utara menggunakan praoperasi cooling system, dan untuk operasinya digunakan kata sandi operasi mantap brata, dalam artian mendinginkan situasi menjelang pemilu 2024. Halakoh ini ditujukan untuk supaya kita bisa mewujudkan pemilu yang damai, area publik yang aman dan nyaman, dan kemudian tentu ini sesuatu yang baik bagi kita semua untuk menjadikan majelis ini literasi bagi banyak pihak untuk bisa menyamakan dan menerima informasi-informasi yang baik, yang cukup untuk kemudian. Sekjen DPP MUI Buya Amir Syah Tambunan mengatakan untuk memahami persoalan kebangsaan agar dapat menjadi problem solver, bukan problem maker dalam arti agar dapat memberikan solusi. Karena seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pemilu damai yang ramah dan santun pada nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil. Punya tanggung jawab dalam menciptakan pemilu damai yang ramah, santun, dalam rangka untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil, jurdil. Itu yang saya kira penting sekali sebagai bagian dari mas'uliyah wataniyah. Pertama, yang kedua, sebagai bagian dari tanggung jawab dalam beragama, mas'uliyah diniyah, kita semua pihak tanpa kecuali ya berkewajiban memberikan pemahaman terhadap ajaran agama untuk menciptakan keamanan, kedamaian, sekaligus menciptakan suasana yang guyup, yang rukun, untuk apa? Menghasilkan kepemimpinan nasional yang legitimate.
Pemirsa, sebanyak 276 orang warga binaan pemasyarakatan Rutan kelas 2 Bali G menerima remisi umum dari pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Pemberian remisi dilakukan secara langsung oleh Bupati Toba Poltak Sitorus di halaman lapangan Blok D1 Panjaitan, Rutan kelas 2B Bali G, Kabupaten Toba. Penerima remisi 1 bulan sebanyak 32 orang, remisi 2 bulan 51 orang, remisi 3 bulan 128 orang, remisi 4 bulan 52 orang, remisi 5 bulan 8 orang, 4 orang dari 276 penerima remisi dinyatakan langsung bebas. Kepala Rutan kelas 2B Bali G Henry Alfa Edison Damanik mengatakan, hal ini merupakan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PAS 1390 PK.05.04 tahun 2023. Henry juga menyebutkan bahwa pemberian remisi kepada narapidana dan pengurangan masa pidana kepada anak binaan merupakan tujuan sistem pemasyarakatan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Remisi dan pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana dan anak binaan yang berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko dan memenuhi syarat lainnya. Henry juga berharap warga binaan yang telah menerima remisi umum dan dinyatakan bebas setelah kembali ke masyarakat akan selalu berkelakuan baik dan dapat mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara ini. Pemberian remisi Rutan kelas 2B Bali G, walaupun situasi hujan, kita tetap eksis, kita komit laksanakan upacara tadi pagi, upacara pemberian remisi. Adapun remisi yang diberikan kepada warga binaan 278. Yang bebas hari ini karena mendapat remisi 4 orang. Pemberian remisi itu adalah berdasarkan apabila sudah menjalani 6 bulan lebih, dia dapat disupport remisi dan berkelakuan baik. Pemirsa, sebanyak 1.058 orang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kota Binjai menerima remisi pada hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. 11 orang dinyatakan langsung bebas dan tetap wajib lapor ke Bappas Provinsi Sumatera Utara minimal 1 bulan sekali. Pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada warga binaan jika berkelakuan baik selama masa tahanan. Pemberian remisi bagi warga binaan ini dilakukan dengan upacara yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Binjai, Rizky Yunanda Sitepu, beserta jajaran OPD Kota Binjai. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Binjai menghimbau kepada seluruh warga binaan agar selalu berkelakuan baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama sehingga tidak kembali lagi ke lembaga pemasyarakatan. Suasana haru dan juga gembira tampak menyelimuti seluruh warga binaan Lapas kelas 2A Kota Binjai karena menerima remisi masa tahanan selama 1 tahun hingga 6 bulan. Pemberian remisi kepada warga binaan ini sebagai motivasi agar meningkatkan perbuatan dan perilaku baik selama berada di lembaga pemasyarakatan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kota Binjai, Theo Adrianus Purba mengatakan, bagi warga binaan yang meraih remisi, khususnya bebas bersyarat, diharapkan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan khususnya pemerintahan Kota Binjai, tidak mengulangi kesalahan sehingga terbebas dari pelanggaran hukum. Dan harapan kami kepada warga binaan yang mendapatkan remisi atau ampunan oleh negara hari ini kiranya menjadi sebuah motivasi untuk terus dapat meningkatkan perbuatan atau perilaku yang lebih baik lagi ke depannya. Dan saya harapkan mereka yang kembali ke masyarakat juga dapat kembali diterima oleh masyarakat, dapat berperan aktif bagi keluarga, masyarakat, dan khususnya pemerintah Kota Binjai. Usai upacara, Wali Kota Binjai Rizky Yunanda Sitepu memberikan surat pernyataan remisi kepada perwakilan warga binaan Lapas kelas 2A Kota Binjai.
Pemirsa, dalam mendukung peralihan televisi siaran digital, LPP TVRI Stasiun Medan melakukan sosialisasi siaran digital dengan melaksanakan panggung hiburan rakyat di Kota Medan. Untuk mengetahui seperti apa persiapan pelaksanaan panggung hiburan rakyat, kini kita telah terhubung dengan reporter TVRI Sumatera Utara, Dara Putri Novalini di lapangan Warna-Warni Martubung. Ya, selamat siang Dara. Selamat siang, Hasana dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di lokasi panggung hiburan rakyat, tepatnya di lapangan Warna-Warni, Kecamatan Martubung, Kota Medan. Memang benar terlihat di belakang saya saat ini kru TVRI sedang melakukan persiapan untuk acara nanti malam, yang mulai dari persiapan setting panggung, pemasangan lighting, pemeriksaan listrik, dan juga pemeriksaan sound system. Untuk memeriahkan acara yang akan dilaksanakan pada malam nanti pukul 8 yang juga akan dihadiri oleh Ketua Dewas LPP TVRI Bapak Agus Sudibyo dan juga hadir bersama Bapak Ketua Komisi 1 DPR RI Ibu Mutia Hafid. Tidak hanya itu, acara nanti malam juga akan dimeriahkan oleh penampilan beberapa artis Kota Medan, salah satunya yaitu Lebah Begantung, di mana Lebah Begantung ini merupakan grup musik Melayu yang memperkenalkan budaya Melayu melalui perpaduan antara musik Melayu dan juga pantun Jenaga, sehingga membuat grup musik ini diterima dan menarik perhatian masyarakat. Selain itu juga pemirsa, kami sampaikan bahwa acara ini dalam rangka TVRI mendekatkan diri kepada masyarakat serta untuk menginformasikan bahwa telah terlaksananya siaran digital di wilayah Sumatera Utara meliputi Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, dan juga Serdang Bedagai yang telah terlaksana sejak 30 Juli 2023 lalu. Seperti yang kita ketahui bahwa TV digital merupakan siaran televisi yang bermodulasi digital sehingga kualitas suara dan juga gambar yang dihasilkan lebih jernih daripada TV analog. Namun bagi pemirsa yang masih menggunakan TV analog, jangan khawatir, Anda dapat menambahkan alat bantu set-top box yang dapat dibeli secara online. Namun bagi masyarakat yang ingin mendapatkan set-top box secara gratis, pada malam puncak panggung rakyat nanti TVRI Sumatera Utara akan membagikan puluhan set-top box secara gratis kepada masyarakat yang hadir. Jadi untuk itu kepada masyarakat, jangan lupa untuk hadir dan meriahkan secara langsung acara panggung hiburan rakyat dari TVRI Sumatera Utara untuk mendukung TVRI menjadi program televisi untuk mewujudkan slogannya menjadi media pemersatu bangsa. Saya Dara Putri Novalini kembali ke studio. Baik Dara, sangat luar biasa sekali persiapannya dan tentunya ini sangat mengundang antusias dari masyarakat sekitar untuk datang karena tentunya dapat hadiah ya bagi masyarakat yang berhadir yang datang ke sana dengan mendapatkan alat set-top box ya Dara ya. Iya betul sekali Hasana. Jadi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, TVRI akan membagikan set-top box secara gratis bagi masyarakat yang hadir secara langsung di lapangan Warna-Warni Kecamatan Martubung ini. Baik Dara, terima kasih atas laporannya Dara. Sama-sama. Selamat beraktivitas kembali. Dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana karena kami tentunya akan menghadirkan informasi terkini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sejumlah veteran di Kota Tebing Tinggi merasa kecewa karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di lingkungannya saat hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Minimnya masyarakat yang mengibarkan bendera merah putih di pemukimannya pada peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Sejumlah veteran merasa kecewa karena masyarakat dinilai tidak menghargai jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tidak dikecewakan ketika peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tidak dihargai dengan cara mengibarkan bendera di masing-masing domisili. Pejuang kemerdekaan seperti veteran Kota Tebing Tinggi sangat kecewa. Kekecewaan ini diungkapkan Ketua LVRI atau Pejuang Veteran Casi Danis Cate setelah viral situasi Kota Tebing Tinggi tepatnya di Jalan Sudirman, Jalan Sutomo, dan Jalan KF Tandean.
minim pemasangan bendera merah putih pada saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun surat edaran dari pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk menghimbau warganya agar memasang bendera di tempat tinggal masing-masing warga, yang dimulai dari 1 Agustus 2023 tidak ditanggapi sebagian warga. Casidanis Cati yang merupakan Ketua DPC Lembaga Veteran Republik Indonesia atau LVRI merasa perjuangan veteran tidak dihargai. Untuk memasang bendera saja warga tidak tergerak, sementara aturan untuk pengibaran bendera setiap hari ulang tahun kemerdekaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Selain itu, pada pasal 7 ayat 3, bendera negara wajib dikibarkan pada setiap 17 Agustus di rumah, gedung, kantor transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Kami merasa kecewa. Antara seolah-olah hasil kerja kami itu udah tinggal menikmati tapi tidak dimanfaatkan. Sudah itu mungkin juga tidak orang memasang bendera, nasionalnya itu sudah sangat menurun, sudah tipis. Memang kesadaran rakyat itu menurun. Mungkin antara sudah hidupnya sudah sejahtera mungkin. LVRI Kota Tebing Tinggi berharap peran serta Pemko Tebing Tinggi kepada warganya lebih ditingkatkan sehingga sifat nasionalisme warga di Kota Tebing Tinggi semakin tinggi. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyelenggarakan perlombaan defile antar pelajar dalam menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Jalan Protokol Panyabungan. Ratusan peserta mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, serta instansi pemerintahan menampilkan perlombaan defile dengan melintasi sejumlah ruas jalan protokol. Selain barisan defile, pawai karnaval ini juga diisi dengan barisan marching band yang diikuti sejumlah sekolah di wilayah Kecamatan Panyabungan. Semarak lomba defile ini juga disaksikan ribuan masyarakat dari kalangan orang tua, remaja, dan anak-anak. Bupati Mandailing Natal Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution mengatakan kegiatan defile merupakan kegiatan tahunan yang diadakan setiap peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang bertujuan untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, disiplin, dan nasionalisme. Membawa kendaraan karena cukup macet arus lalu lintas kita. Telah berpartisipasi dalam defile baik tingkat SMP, SD, SMA. Pada prinsipnya defile ini berjalan dengan baik, aman dan tentram. Tidak lupa sebelumnya dari pemerintah Kabupaten Natal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pemirsa, peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dimeriahkan warga Desa Kolam yang tergabung sejumlah dusun di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang dengan menghiasi kendaraan tempur. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia dirayakan masyarakat Indonesia dengan berbagai cara. Di sejumlah daerah, perayaan kemerdekaan juga berlangsung unik dan bertajuk Pesta Rakyat. Salah satunya di kawasan Desa Kolam, Kecamatan Percut Setuan, berbagai dusun di kawasan ini berlomba-lomba mempertunjukkan ragam kreativitasnya. Dengan menghiasi kendaraan tempur yang dirakit dari bahan berupa kertas minyak hingga styrofoam yang tergolong barang bekas, disulap menjadi berbagai bentuk kendaraan tempur berupa helikopter, pesawat tempur, hingga tank. Kegiatan dalam rangka menyemarakkan peringatan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini digelar setiap tahunnya sebagai pengingat pertempuran yang terjadi di kawasan Desa Kolam Percut Setuan dalam merebut kemerdekaan. Seperti diketahui, pada masa perjuangan kemerdekaan, Desa Kolam menjadi salah satu tempat yang memiliki kisah heroik. Kepala Desa Kolam, Jufri, menyebut seluruh warga bergotong royong sejak awal Agustus untuk mempersiapkan berbagai kendaraan tempur hias ini di setiap dusun. Kegiatan ini digelar untuk mengedukasi anak-anak agar mengenang jasa para pahlawan. Jadi maksud dan tujuan tentu bagaimana menanamkan rasa nasionalis ke semua warga, dan jangan lupa dengan satu peristiwa besar di tanggal 17 Agustus itu di tahun 45. Tujuan lain tentu ingin
menata desa ini supaya menjadi desa bersih, tertata dengan baik, gotong royongnya juga masih bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nur Hasanah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.